Nah, tadi kan saya sudah memperkenalkan diri ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu relasi dan pengertiannya. Nah, untuk pengertiannya yaitu relasi adalah suatu yang menyatakan hubungan atau kaitan yang khas antara dua himpunan. Relasi sangat erat kaitannya dengan fungsi, di mana keduanya merupakan hal penting dalam berbagai cabang ilmu matematika. Nah, fungsi dalam matematika berbeda teman-teman dengan pengertian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu pengertian yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Mungkin ya teman-teman ada yang menguasai lagi ya. Nah, selanjutnya yaitu relasi. Nah, R bagi A ke B artinya relasi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, relasi biner R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A dikali B dalam kurung produk Cartesius atau perkalian Cartesius. Nah, saya akan berikan contoh ya teman-teman. Nah, misalkan A adalah himpunan mahasiswa dan B adalah himpunan usia. Nah, A sama dengan Ali, Budi, Chandra, dan B adalah 1, 2, 3. Nah, itu umurnya ya teman-teman. Nah, jika A dikali B yaitu sama dengan Ali umur 1 tahun, Ali umur 2 tahun, Ali umur 3 tahun, Budi umur 1 tahun, Budi umur 2 tahun, dan Budi umur 3 tahun. Dan satunya lagi yaitu Chandra umur 1 tahun, Chandra umur 2 tahun, dan Chandra umur 3 tahun. Nah, misalkan teman-teman, misalkan R adalah relasi yang menyatakan hubungan himpunan A dengan usianya. Diketahui Ali berusia 1 tahun, Budi berusia 3 tahun, dan Chandra berusia 1 tahun. Maka R sama dengan Ali 1 tutup kurung, Budi 3 tutup kurung, dan Chandra 1 tutup kurung. Nah, itu jawabannya teman-teman, bisa dilihat kan. Nah, selanjutnya yaitu dalam penyajian relasi. Nah, dalam penyajian relasi ini ada beberapa tahap, yaitu tadi yang pertama bisa dilihat itu yang pertama pendaftaran tabulasi, yang kedua bentuk pencirian, yang ketiga diagram panah, yang keempat diagram koordinat atau grafik relasi, yang kelima tabel, terus yang keenam penyajian relasi dengan matriks. Nah, yang ketujuh penyajian relasi dengan graf berarah. Nah, mungkin tidak saya jelaskan, mungkin teman-teman udah banyak yang tahu. Dengan melihat gambar pasti lebih mudah. Nah, itu tadi yang nomor 3, 4, dan 5 itu udah ada gambar contohnya. Nah, mungkin teman-teman cuma tinggal memahami doang atau mengulas kembali. Sekarang tinggal sifat-sifat relasinya teman-teman. Mungkin banyak yang belum tahu tentang sifat-sifat relasi. Nah, di sini saya akan memperjelaskan lagi sifat-sifat relasi. Nah, relasi itu ada banyak teman-teman. Yang pertama yaitu relasi refleksif, yang kedua relasi simetris, yang ketiga relasi antisimetris, dan yang keempat relasi transitif. Nah, mungkin itu teman-teman macam-macam relasinya dan mempunyai sifat-sifat masing-masing. Nah, contoh ya, yang pertama saya akan jelaskan sebagian dari macam-macam relasi tersebut. Nah, saya ambil yang nomor 1 ya teman-teman, yaitu relasi refleksif. Nah, misalkan R sama dengan A dan B dalam kurung X dan Y. Nah, R adalah relasi refleksi untuk setiap A yaitu A. Nah, antar sifat relasi itu berbeda-beda teman-teman, dan sifatnya pasti juga berbeda-beda. Nah, relasi yang tadi kan ada 4. Nah, mungkin
itu tadi gambaran tentang sifat-sifat mungkin atau cara macam-macam relasi dan lain-lain. Nah, kemudian hubungan antar relasi. Nah, di sini mungkin teman-teman juga belum tahu, ada yang tahu tentang hubungan antar relasi. Nah, yang pertama saya akan jelaskan yaitu relasi ekivalen. Nah, relasi ini yaitu terdiri dari refleksi dan simetris dan transitif. Nah, yang kedua yaitu relasi pengurutan sebagian yang terdiri dari refleksif, antisimetris dan transitif. Nah, dalam relasi ekivalen digunakan untuk merelasikan objek-objek yang memiliki kemiripan dalam suatu hal tertentu, teman-teman. Nah, definisinya yaitu suatu relasi pada himpunan A dikatakan sebagai relasi ekivalen jika relasi tersebut bersifat reflektif, simetris, dan transitif. Nah, dua anggota A yang berelasi oleh suatu relasi ekivalen dikatakan ekivalen, teman-teman. Nah, saya akan berikan contohnya ya. Diketahui A sama dengan 1, 2, 3. Pada A didefinisikan relasi R1 sama dengan dalam kurung 1 dan 1, dalam kurung 1 dan 2, dalam kurung 2 dan 2, dalam kurung 2 dan 3, dalam kurung 3 dan 3. Nah, jawabannya yaitu relasi R1 bersifat refleksif, yang kedua relasi R1 bersifat simetris, yang ketiga relasi R1 bersifat transitif, teman-teman. Nah, bisa membedakan kan ya antara relasi bersifat refleksif, simetris, dan transitif. Nah, kemudian yang kedua tadi kan relasi pengurutan sebagian. Nah, di sini relasi ini itu disebut sebagai sebuah relasi pengurutan sebagai partial ordering jika relasi tersebut bersifat refleksif, transitif, dan antisimetris. Nah, saya akan berikan contohnya, teman-teman, biar teman-teman mudah dalam memahami dan mudah untuk belajar atau mudah untuk mengulas kembali. Nah, diketahui B sama dengan dalam kurung 2, 4, 5, dan pada B didefinisikan relasi R4 yaitu dalam kurung X dan Y dikali kelipatan Y dan X, Y, B. Nah, jawabannya relasi 4 yaitu dalam kurung 2, 2, dalam kurung 4, 4, dalam kurung 5, 5, dan dalam kurung 4, 2. Nah, relasi R4 disebut bersifat reflektif, antisimetris, dan transitif jika yaitu yang pertama relasi R1 bersifat refleksif sama dengan 2, 2, 4, 4, dan 5, 5. Dan yang kedua relasi R1 bersifat antisimetris yaitu 4, 2, tidak ada 2, 4 nya, teman-teman. Jadi bisa membedakan kan ya. Nah, untuk yang terakhir relasi R1 bersifat transitif yaitu sama dengan 4, 2, 2, 2 lebih besar daripada 4 dan 2, teman-teman. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman tentang materi relasi yang saya pelajari di tingkat universitas, teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman ada yang belum paham karena penjelasan saya kadang ada yang keberurutan, ada yang kecepatan, dan lain-lain.